Ensya, Ensya, sudah jam sekolah minggu. Adik, mari bangun ke sekolah minggu. Sama-sama kamu sudah bangun. Adik, sekolah minggu. Oh yuk kakak, hari ini kota nggak ada rekaman ibadah sekolah minggu. Kalau gitu mari mandi sudahlah ke gereja mau pergi rekaman. Kakak minta susi yang mau ke gereja deh. Adik sudah berdoa? Sudah kakak. Jangan lupa pakai masker dengan sanitizer ya. Oh iya leh. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku seumur hidup. Kakak minta picek minta teman-teman lagi gue. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan Lia, segenap hatiku. Lia, Otompi rekaman ibadah sekolah minggu mari. Iya tuh sudah siap. Jangan lupa pakai masker. Iya. Satu hari lagi Mana sih sanitizer nih? kau Ini. buktikan kasihmu, Mana sih kata berkatmu pintu yang teman-teman yang lain gue. membuatku terpesona. Adin. Iya. Hanya satu Jangan lupa pakai masker dan pakai sanitizer. ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku seumur hidup. Selfie. Hanya satu yang ku minta, Jangan lupa pakai masker. ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Mana sih? Tidak tiga teh. Weh, tunggu dong, tunggu. Cuma katong sedikit ini sayang pi rekaman. Sayang nanti ada ketemu berapa orang saya ikut rekaman. Nanti yang lain sisa dan nonton streaming di YouTube. Baru bisa tahu. Oke. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan Gereja Perkestaan Maluku, anggota PGI, Klasis Pulau Ambon, Jemaat Immanuel Losem, Warta Gereja Anak dan Remaja, Minggu 14 Februari 2021. Kami mengucap syukur. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Shalom. Mensyukuri kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan, kita ada lagi di hari baru dan usul baru pemberian Tuhan. Kini kami mohon perhatian terhadap warta gereja, anak dan remaja. 1. Informasi pelayanan ibadah. Ibadah pagi ini, Minggu 14 Februari 2021, dilayani oleh Pendeta Ibu Lastri Lipu Mahwa. B. Untuk ketahuan jemaat bahwa gabungan anak remaja dilakukan 1 bulan sekali, minggu kedua bulan berjalan. Demikian warta gereja anak dan remaja saat ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Majelis Jemaat GPM Immanuel Losem, Ketua Pendeta Ibu J.A. Atiuta Dias, Sekretaris
Penatua KDJ Penjara. Jemaat, untuk menyambut pelayan ibadah di pagi ini, setelah lanjut 3 kita akan menyanyi dengan lagu dari Datang ke Hadirat Tuhan. Ibadah anak-anak sekolah minggu Jemaat GPM Immanuel OSM yang berlangsung di saat ini kami dasarkan dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia ini, dan di dalam tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus. Damai sejahtera Allah Tritunggal menyertai kami semua. Amin. Teman-teman, nama Yesus Kristus, mari kita menyanyikan lagu Haleluya, aku mau menyanyi tentang Dia. Mazmur 105 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bergemarlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersukacita orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingat perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya,
mujizat-mujizatnya, dan hukuman-hukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya, demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, dengan penuh sukacita, mari kita menyanyikan lagu Segala Puji Syukur Hanya Bagi-Mu Tuhan. di bawah judul Persaudaraan yang Rukun. Nyanyian Syara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang dibaik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab ke sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Teman-teman, dengan sorak-sorai, mari kita menyanyikan lagu Dalam Tuhan Kita Bersaudara. Teman-teman semuanya, dalam sikap tenang, mari kita siap untuk dalam doa pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucapkan syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami sampai saat ini. Tuhan masih melayakkan kami agar tetap dapat memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, kami sadar bahwa kami banyak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kau
Mazmur 103 ayat 12 sampai ayat 14. Puji-pujian, pujilah Tuhan, hai jiwaku, sejauh timur dari barat, demikian jauhnya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Injil menurut Markus 8 ayatnya yang ke-31 dan berakhir pada ayatnya yang ke-38. Tetapi sebelum itu, mari kita mohon pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak yang manis, yang selalu setia menjaga dan melindungi kami. Di saat ini Bapa, kami rindu untuk mendengar suara firman-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus ada di hati kami semua, supaya kami dapat membaca, kami dapat mengerti, dan kami dapat mendengar apa kata firman-Mu untuk melakukan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami semua Bapa, karena kami selalu anak-anak-Mu telah siap mendengar apa kata firman-Mu. Amin. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikutinya. Kemudianlah mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Tenyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan menyelamatkan aku. Karena siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena
Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun aku malu, karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Hari ini 14 Februari 2021. Kalau melihat tanggal ini, apa yang anak-anak ingat? Pasti anak-anak ingat hari kasih sayang atau yang terkenal dengan Valentine's Day. Biasanya orang menggunakan pakaian berwarna pink dan mungkin menghias kamarnya atau ruang-ruang tertentu rumahnya dengan warna-warna pink. Dan kalau ada di antara anak-anak yang punya pertemanan khusus, mungkin disertai dengan memberi hadiah dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa anak-anak sekalian bahwa hari ini merupakan hari yang bersejarah yang diperingati oleh gereja di seluruh dunia, Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang pertama. Kalau kita mendengar kalimat Minggu Sengsara Tuhan Yesus, itu berarti sudah menjelang hari raya Jumat Agung dan Paskah. Dan kalau Paskah pasti anak-anak ingat ya, bahwa biasanya disertai dengan mencari telur Paskah yang merupakan tradisi. Tetapi kita tidak tahu apakah di masa pandemi ini kita bisa cari telur Paskah. Kalau tidak ya kita makan telur saja di rumah. Nah, pembacaan kita saat ini berbicara mengenai Tuhan Yesus yang mengumumkan bagaimana dia akan menderita. Kalau anak-anak mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat, anak-anak mestinya tahu ceritanya bahwa kalau Tuhan Yesus menjadi juru selamat dunia itu tidak sama dengan pesulap. Yang pesulap lakukan adalah secara magic atau magis. Misalnya dengan mantra simsalabim, kipas ini tiba-tiba berubah jadi pot bunga, misalnya gitu. Simsalabim, buku ini tiba-tiba berubah jadi coklat, kita makan. Tapi keselamatan tidak terjadi seperti itu. Karena itu sebelum Yesus mengalami penderitaan dan bahkan kematian di kayu salib, Tuhan Yesus menceritakan atau bukan menceritakan, memberitahukan bahwa dia akan menderita supaya melalui cara penderitaan itu, pengorbanan dirinya, maka semua dosa dunia ini dihapusnya. Nah, anak-anak, ibu pendeta, teman-teman kita, orang tua kita juga orang berdosa. Bagaimana dosa kita dihapuskan? Dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya taat kepada Bapa sampai mati di kayu salib. Pada saat Tuhan Yesus mengumumkan itu, lalu Petrus mengatakan pada ayat yang ke-32 bagian B, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Jadi Petrus maksudnya gini, Mesias tidak mungkin menderita. Mesias itu seorang pahlawan yang gagah perkasa, yang akan menyelamatkan orang Israel. Tidak mungkin seorang pahlawan tidak kuat secara fisik. Tidak mungkin seorang pahlawan tidak punya pengaruh. Karena itu tidak mungkin Yesus yang Petrus yakini sebagai Mesias akan menderita bahkan mati. Karena itu Yesus berkata pada ayat 33, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi pikiran Petrus ini tidak sama dengan apa yang Allah pikirkan, apa yang Yesus pikirkan. Pikiran Petrus ini sama dengan pikiran orang banyak. Kalau anak-anak sekalian bangga kepada papa di rumah, papa
Kalau kerja apa-apa, mama saya bisa angkat galon berat, papa kuat angkat galon. Hah? Betul kan sih? Yang biasa angkat galon di rumah siapa? Mama ke papa. Kalau mama angkat galon kecuali papa saya angkat. Tapi kalau anak-anak sudah besar, badannya besar, kuat, tidak boleh mama angkat galon, kasihan. Mama kan tubuh perempuan lemah dibandingkan dengan laki-laki. Nah, kalau kita bangga kepada seseorang, pasti karena dia punya kekuatan, dia punya kepandaian misalnya. Wih, anak itu paling pintar katong dekat dengan dia ajar-ajar katong misalnya begitu. Nah, Petrus juga punya kebanggaan kepada Yesus begitu. Yesus ini Mesias, Yesuslah yang akan mengalahkan penjajahan Roma sehingga orang Israel bebas, tidak lagi dibawa penjajah. Padahal pikiran Petrus yang sebenarnya sama dengan pikiran murid-murid yang lain, tidak sama dengan pikiran Allah, tidak sama dengan pikiran Tuhan Yesus. Cara Allah menebus manusia dosa-dosa adalah dengan mengalah, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, mati di kayu salib, menjadi tumbal terhadap dosa. Yesus menerima hukuman yang seharusnya dihukumkan kepada manusia, kepada anak-anak, juga kepada saya, kepada orang tua, dan kepada semua orang di dunia. Nah, kita juga sebagai anak-anak sekolah minggu, walaupun umur kita masih muda, kita harus mengerti hal ini. Jangan berpikir bahwa kalau kita jadi orang Kristen, kamu mesti senang saja. Boleh ada yang kurang, atau mesti jadi orang kaya, atau mesti berhasil. Namanya orang Kristen kalau berdoa pasti selesai semua masalah. Kalau kita berdoa pasti jadi orang pintar. Saya mungkin kan? Kalau kita tidak belajar, tidak mungkin jadi orang pintar. Kalau papa dan mama saya bekerja keras, tidak mungkin bisa dapat uang. Kalau anak-anak juga saya bantu papa dan mama pun jualan-jualan, saya mungkin juga akan dapat uang. Saya mungkin bisa makan, mau makan yang enak, mau makan sate dan lain sebagainya. Semuanya harus disertai dengan kerja keras atau perjuangan. Allah menyelamatkan isi dunia ini, Yesus putra tunggalnya yang berjuang sampai mati. Karena itu kalau anak-anak, ibu pendeta, bapak ibu majelis, ataupun papa dan mama jadi orang Kristen, kita tidak diam-diam saja langsung roti dari surga turun. Kita sering belajar malas-malasan di rumah langsung naik kelas, juara 1 lah dengakan. Tidak bisa begitu. Papa kalau saya kerja misalnya di kantor gubernur, tapi kalau saya kerja saya mungkin dapat gaji, tinggal saja di rumah, siapa mau kasih uang? Kita bekerja, kita berjuang. Nah, setelah Tuhan Yesus menyelamatkan kita melalui mati di kayu salib, kita orang Kristen berjuang. Berjuang apa? Berjuang supaya pakai mulut itu mengucapkan kata-kata baik, kata-kata yang membangun. Jangan setiap hari sebut nama Tuhan. Emosi sedikit, ada teman curi, ada teman sewa, kamu jatuh, langsung maki. Itu salah. Kita berjuang menggunakan kata-kata yang baik. Walaupun ada teman yang menyakiti, tapi kita tidak boleh melakukan yang sama. Ada teman yang mengecewakan, parlente, padahal bilang kata mau kasih pinjam ini dan itu, tapi dia parlente, kecewa. Tapi kita tidak boleh membalas dengan tindakan yang sama. Perjuangan kita juga adalah menjadi anak-anak yang rajin, bukan anak-anak yang malas, anak-anak yang dengar-dengar nasihat orang tua, taat kepada Tuhan. Kalau papa dan mama kerja, lalu papa dan mama bilang, ingatan besok pagi-pagi bantu mama beli minyak tanah, tidur sampai siang, saya bantu beli minyak tanah. Kita jadi anak yang malas. Kita memiliki karakter yang tidak baik. Kita sudah diampuni dosa kita oleh Tuhan. Karena itu kita berjuang memiliki karakter yang baik. Mulut saya boleh bamaki, tangan saya boleh pancuri, saya boleh parlente orang, apalagi parlente orang tua. Lalu mesti rajin ibadah, baca Alkitab tiap hari. Ibu pendeta mau tanya dulu, apakah anak-anak yang sekarang ikut ibadah ini rajin baca Alkitab atau tidak? Ada yang baca 1 minggu 1 kali kan? 2 minggu 1 kali kan? Atau yang saya mau baca sama sekali?
Tuhan Yesus bilang, aduh jika boleh Bapa, biar cawan ini lalu, saya kuat tahan, menderita. Tapi Tuhan Yesus tidak mengikuti kemauannya sendiri. Tuhan Yesus berkata, jangan kehendakku Bapa, jadilah kehendakmu. Yesus taat. Anak-anak, ibu pendeta, majelis jemaat, Bapak dan Mama, sebagai pengikut Yesus harus ikut Tuhan Yesus pun ketaatan, harus ikut Tuhan Yesus pun kesabaran. Berjalan menuju Golgota, dicaci maki, diludahi, dilepaskan pakaiannya, tapi Tuhan Yesus tidak berbicara apa-apa. Tuhan Yesus mengikuti saja, disalibkan di kayu salib, dianggap sebagai penjahat. Yesus mengikuti sampai mati. Nah, justru karena Tuhan Yesus melakukan semuanya itu, anak-anak semua, kakak-kakak pengasuh, papa dan mama, para pendeta, majelis jemaat, semua diselamatkan. Nah, kalau kita telah diselamatkan, maka kita harus hidup baik, hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Kalau pada hari ini kita juga memperingati Valentine's Day, hari kasih sayang, maka sayangi teman-teman. Saya boleh ada yang saya baku bicara, ya, saya boleh melawan orang tua. Hari kasih sayang bertepatan dengan Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang pertama. Ingat Tuhan Yesus pun sengsara, jangan katong bikin yang baik. Ingat Tuhan Yesus pun sengsara, sayang papa dan mama. Ingat Tuhan Yesus pun sengsara, sayang kakak, sayang adik, sayang teman. Ibu kakak-kakak pengasuh bilang apa? Ingat Tuhan Yesus pun sengsara, baca Alkitab tiap hari, berdoa tiap hari, rajin belajar, walaupun sekarang secara online. Simpi sekolah, saya bayar harga foto lain, tinggal di rumah tapi mesti bayar harga pulsa, toh, harga kuota. Siapa papa dan mama pasti beli supaya katong bisa mencapai cita-cita. Kalau anak-anak ada yang cita-citanya jadi dokter, mau jadi pendeta kah, mau jadi guru, jadi dosen, belajar yang rajin dari sekarang. Ingat Tuhan Yesus berjuang, kita juga harus berjuang. Tuhan Yesus sabar, kita juga harus sabar. Tuhan Yesus taat, kita juga harus taat supaya kita punya masa depan. Tuhan Yesus suka kasih masa depan yang baik, katong diterima di kerajaannya, tapi selama di dunia ini kita harus memberikan katong pun hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Mau kasih anak-anak semua? Tentu saja mau. Tuhan Yesus memberkati katong semua. Amin. Sebuah lantunan puisi akan dibawakan oleh seorang anak. Pesan bunda, anakku, jika rembang mentari menyapu jagat, cahayanya memanjakan alam. Jika cembulung berkumpal di langit, kelembutannya membalut bukit. Ingatlah itu karena kamu. Saat kakimu menapak menjejak bukit-bukit kehidupan, saat senyummu terkuak di bibir kecil, ingin ku bisikkan kata, ingatlah dia kali. Walau saat ini alam yang diciptakannya bergejolak, walau bumi bentangnya dihinggapi penyakit dan virus, walau manusia buatan tangannya memberontak untuk hidup dan kehidupan yang dirasakan kurang adil, ku ingin kau tetap tenang
Ku ingin kau ada dan berdiri teguh pada ajaran, menatap ke depan dalam ketersiuman. Kuatkan kakimu, isilah tabung panahmu. Jangan kau goyah, jangan kau ragu atau bimbang. Ikutlah Dia, Sang Khalifmu, yang terus mengasihimu, yang terus mencintaimu, walau banyak sudah yang berpaling darinya. Anakku, ingatlah aku mencintaimu. Ku ingin kau kuat dan bahagia mengarungi hidup ini. Ku ajarkan jalannya untukmu, ku titipkan doaku untuknya. Karena sesungguhnya cuma Dialah pemilik cinta yang sejati. Anak-anak Tuhan Yesus kasihi, kita akan berikan persembahan buat Tuhan. Sambil persembahan kita berikan, kita menyanyi bersama dalam nyanyian GPR nomor 212, kumpul cengke, kumpul nyanyian syukur. Terima kasih lagi ya Tuhan atas pemberian anak-anak Tuhan lewat ungkapan syukur mereka Tuhan. Kiranya Tuhan terima segala pemberian mereka dan Tuhan pakai semua itu menjadi sarana dalam pekerjaan pembangunan dalam jemaat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak sekalian, mari kita berdoa. Bapa di sorga, oleh kasih dan kemurahan-Mu, kami masih boleh hidup dan beraktivitas sampai sekarang ini. Oleh kasih dan kemurahan-Mu pula, kami selaku anak-anak-Mu yang terhimpun di dalam jemaat GPM Immanuel OSM ini masih bisa beribadah kepada Tuhan, menyanyi, mendengarkan firman-Mu dengan hati yang penuh sukacita. Terimalah syukur dan hormat kami ya Tuhan, dan kiranya segenap hidup kami pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Berilah rahmat-Mu menaungi kami selaku anak-anak sekolah minggu di dalam jemaat ini, supaya kami menjadi anak-anak yang menjalani hari-hari hidup pemberian Tuhan dengan sukacita, belajar dengan tekun, dengar nasihat orang tua, rajin berdoa dan membaca Alkitab. Kami mengalami pertumbuhan jasmani, tetapi juga mengalami pertumbuhan rohani secara seimbang. Kami rindu untuk hidup memuliakan Engkau dengan kata dan perbuatan kami. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, supaya kami tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hati-Mu dan mengecewakan-Mu. Berkati dan lindungi juga orang tua kami, papa mama, saudara-saudara kami, kakak-kakak, adik-adik kami. Berkati teman-teman kami, berkati para pengasuh kami ya Tuhan yang
Tapi tiap minggu kami masih boleh menerima pelajaran dan mengenal tentang Tuhan Yesus melalui firman-Mu. Berkati juga guru-guru kami di sekolah ya Tuhan, supaya mereka tetap setia untuk mengajar kami dan kami memiliki ilmu pengetahuan yang baik, supaya kami memiliki masa depan yang baik juga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman kami yang mungkin saja mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkanlah. Kalau mereka punya masalah, Tuhan tolong supaya mereka menemukan jalan keluar. Tolonglah kiranya jemaat ini ya Tuhan, para pelayan Tuhan, dan seluruh program pelayanan, supaya kami juga tertata secara baik dan kami semua menjalani kehidupan yang rukun, damai dan sejahtera, sukacita, dan selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan, hari-hari hidup yang kami jalani, seringkali kami tidak mengerti apa yang terjadi karena kami masih anak-anak. Masalah-masalah yang banyak, penyakit-penyakit yang datang seperti virus corona dan juga bencana-bencana alam di sana-sini. Kiranya Tuhan Yesus melindungi kami, melindungi keluarga kami, melindungi gereja-Mu, dan melindungi bangsa ini. Dan biarlah walaupun kami masih anak-anak, kami mau terus setia berdoa, supaya kasih dan penyertaan Tuhan menjadi bahagian hidup kami. Tuhan, kami juga mau terus belajar mengenal-Mu melalui firman-Mu. Seperti pada hari ini, kami boleh mendengarkan firman-Mu yang bertepatan dengan peringatan Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang pertama. Tuhan Yesus menjadi penyelamat kami. Biarlah kami meniru teladan Tuhan Yesus. Kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang sabar, anak-anak yang memiliki kerelaan berkorban. Dan hidup kami persembahkan untuk Bapa di sorga. Tuhan, terima kasih atas ibadah ini dan semua kami yang turut mendukungnya. Majelis jemaat diantaranya penatua dan diaken, kakak yang main keyboard, teman-teman yang menjadi singers atau prokantor, teman-teman yang membaca Alkitab, teman kami yang menjadi liturgos, para pengasuh kami, tim website, para tua agama yang menyiapkan ruangan, penata sound system, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya kami melayani untuk memuliakan Engkau, dan biarlah kami juga sebagai anak-anak melayani dengan apa yang dapat kami buat untuk menyenangkan hati-Mu. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dan biarlah Engkau terima hidup kami yang kami bawa melalui persembahan-persembahan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang rela menderita bahkan sampai mati di Bukit Golgota, kami naikkan doa ini kepada Bapa di sorga sambil kami mengucapkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak sekalian, disilakan berdiri dan kita menyanyikan lagu penutup. Good.
akan menjaga nyawamu.